Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mahdia Podcast bersama saya Fatwa Ahmad dan saya ditemani oleh bunda cantik kita, Bunda Ras, Kepala MI Muhammadiyah di Cibarang. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk kita senantiasa menerapkan 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan dan seterusnya. Ini tetap melakukan 5M untuk bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari COVID-19. Tapi mohon izin ini kita melepas maskernya ya. Ya, insya Allah kita sudah ikhtiar lah ya, sudah vaksin berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali? Oh 3 ya? Jangan. Oke, kita ngobrol santai ya Bu ya? Oke, Nah, Pak ya. Hato. Ini kita bersama Ibu Welas Sarasati, Iya. Dirjen Pendidikan, ini Kepala MI Muhammadiyah Cibarang, salah satu kepala terhebat ini. Amin. Begitu ya. Ya Allah. Tawadu. Tahu ya. Oh ya Bu, ini saya mau nanya Bu Ras itu tahun berapa ya Bu kesini ya Bu ya? Saya di MIM Aji Barang itu berarti mulai 15 Februari 2016. 15 Februari 2016. saya dulu masih ingat sekali dengan datang, Iya. tapi lemak berbule sekali. Saya kon jaluk apa, Bu? Ya, berarti aslinya Karanglewas ya? Asli Karanglewas. Orang Oke. tua saya Karanglewas. Gitu. Jadi rumah saya di Karanglewas, asli Karanglewas. Dapat suami orang Purwokerto. Bapak saya seorang dalang. Iya. Maka saya diberi nama Welas Rarasati. Itu ada makna tersendiri. Oh iya jelas pasti. Welas itu kasih ya, kasih sayang ya. Welas. Welas penuh kasih sayang, harapannya menjadi orang yang penuh kasih sayang. Rarasati itu tokoh wayang, putri dari Prabu Basudewa. Itu iya, putri dari Prabu Basudewa. Itu istri dari Arjuna. Jangan main-main. Saya dari Arjuna. Jangan main-main. Jadi istrinya Arjuna Ya, yang paling pandai itu Dewi Larasati. yang paling pandai. Yang paling pandai, paling setia, dan dia diajari memanah oleh Arjuna. Nah, makanya saya nggak mau kalau dibilang Sri Kandi itu saya nggak mau. Kenapa begitu? Karena Sri Kandi itu belajar memanah ke Larasati. Tahu kan? Oh iya. Iya, jadi Sri Kandi itu sesumbar bahwa dia paling pandai memanah kepada Arjuna. Kemudian Arjuna hanya menanggapi, kamu mau coba ada perempuan lain yang pinter memanah selain kamu. Kemudian diadulah dengan istrinya. Cuma Larasati itu nggak sombong, ya tawadu. Harapannya ya Bu ya. Iya, dia memang karakternya seperti itu. Seperti itu. Tawadu, tidak sombong, sehingga ketika diadu dengan Sri Kandi, Larasati itu menang. Kemudian Sri Kandi belajar panah kepada kepada Larasati. Jadi yang lebih pandai memanah justru Larasati. Cuma dia tawadu. Ini pelajaran penting ini Bu ya. Iya. Tawadu. Betul. Rendah. Rendah hati, bukan rendah diri, beda rendah hati. Jadi tidak sombong. Kita harus tetap menggunakan ilmu padi itu kan. Ya, semakin merunduk. Itu. Sekilas ya tentang namanya saja bagus ini. Alhamdulillah. Dari sisi namanya bagus. Ini harapan orang tua mungkin ya Bu Betul, ya. harapan orang tua. Kepada Betul. kita semua, kepada Maka berilah nama yang bagus pada anak-anak kita. Oke. Ya. Itu kan 2000 tadi berapa Bu? 2016. Apa yang dibayangkan Bu waktu itu? Jadi gini, waktu itu saya didatangi oleh Majelis Dikdasmen Aji Barang, komplit datang ke rumah saya. Itu saya hanya berpikir, siapa gue gitu loh. Saya merasa sangat terhormat karena didatangi oleh 5 orang dan diminta untuk menjadi kepala di Aji Barang.
Saya ingat betul kata-katanya Pak Wanto Tirta waktu itu. Saya dengar jenengan suka bermimpi. Sepertinya klop dengan kami. Jenengan suka bermimpi, saya suka tidur. Nyambung ya. Nyambung itu. Satu suka bermimpi, satu tidur. Suka tidur. Jadi gini, di situ saya menangkap bahwa sinergi itu penting. Sekolah itu tidak akan maju kalau tidak ada sinergitas antara pengelola dan majelisnya. Dari situ saya menangkap bahwa ini girohnya pasti di Aji Barang berbeda. Nah ini yang kemudian saya mencoba mencari tahu karena saya sudah lama sebenarnya mengenal dan mendengar MI Muhammadiyah Aji Barang itu, karena di Banyumas itu dari dulu memang siswa terbanyak ya di sini gitu. Tetapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu kan ada perubahan-perubahan mungkin yang terjadi. Kemudian saya diminta untuk di sini dan luar biasa. Di sini itu ada orang tua senior yang masih memiliki semangat yang luar biasa. Mereka pernah jaya dan memiliki semangat yang luar biasa. Dan anak muda yang sangat potensial dengan berbagai macam kemampuan dan karakter. Itu luar biasa. Ini maka ketika saya sampai di sini, ini kalau dimaksimalkan ngeda-beda. Dan alhamdulillah ya ini adanya Mahadiyah Squad itu. Gitu. Jadi kekuatan sebuah tim itu sinergisitas berbagai betul. potensi. Betul. Ini ngomong masalah Mahadiyah Squad ini. Mahadiyah itu apa sih? Oke. Nah, ini lebih terkenal Mahadiyahnya nih daripada ini Muhammadiyah juga. Jadi gini Pak Ratmo. Ini terkait dengan wayang enggak ini kaitannya? Enggak ada. Kayak tadi kan cukup itu aja Sri cukup. Karung. Sri Karung itu karena gede ya, Sri Karung saya makanya saya nggak mau Sri Kandi cilik, karungan besar. Kayak Mahadiyah itu apa? Iya, Mahadiyah ini setiap sekolah itu harus memiliki brand untuk mudah diingat oleh konsumennya. Contoh saja, Kentucky Fried Chicken, maaf nyebut merek ya, itu menyingkat menjadi KFC. Karena apa? Biar anak-anak mudah menghafal, mengingat dan menghafal. Gitu. Kemudian banyak, nggak cuma KFC, ada McD menyingkat namanya ya, padahal McDonald kan seperti itu. Maka kita kalau anak TK yang baru masuk TK atau anak yang baru mau masuk ke MI, dia menyebutkan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aji Barang Ulun, itu panjang sekali, panjang dan lama. Maka kami membuat sebuah singkatan lah ya, biar mudah diingat dan anak-anak mudah mengucapkannya, seperti UI Universitas Indonesia kan seperti itu, UMP kan kayak gitu. Nah maka kami menggunakan Mahadiyah. Sebenarnya sama saja, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aji Barang. Jadi ada makna, ada itu membuat strategi lah ya. Betul, strategi marketing harus ada branding. Diingat oleh mudah diingat. Jadi dulu ini ada sekolah ya Pak Prato. Sekolah bernama SMA Dharma Wanita. Menurut jenengan SMA Dharma Wanita sekolahnya anak laki-laki apa perempuan? Biasanya kalau Dharma kan habisan ya, berarti iya. Ya kan? Nah itu makanya sekolah itu nggak laku, tidak laku. Karena kesannya perempuan. Padahal sekolah itu SMA yang menerima laki-laki dan perempuan. Kemudian dia mengubah menjadi SMA Dani. Dari Dharma Wanita. Dia disingkat menjadi SMA Dani, anak laki-laki mau masuk. Itu kan nama saja bisa mempengaruhi seseorang untuk mau masuk ke situ atau tidak, gitu. Kan, iya, karena gagah kan kayak gitu ya. Gitu. Kesannya gagah. Itu Mahadiyah ya. Jadi ini sudah strategi ya. Betul, strategi marketing dalam sekolah. Nah ini Bu, terkait dengan saya dengar ini
Bu Raras menjadi kepala sekolah tercemerlang sama satu Sabun solek ya, cemerlang. Musawarna Arbat sebagai Musyawarah award ya, Arbat, iya. sebagai kepala sekolah terinspiratif. Iya. Ini maksudnya apa itu? Jadi gini Pak Ratko, saya terutama selalu ingin menaikkan grade. Kita ya semuanya juga harus seperti itu. Menaikkan grade dari S1 ya, pengen S2. Bukan untuk apa-apa. S2, saya teringat apa terus? Jadi menaikkan grade kita. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk, tapi kita harus jangan cepat puas dengan apa yang kita raih. Gitu. Untuk apa? Karena apa? Sekolah yang maju itu jangan cepat merasa puas, mau capek pasti, terus kemudian selalu berinovasi. Itu harus, jangan mengeluh. Nah itu. Maka ketika ada lomba, semacam lomba untuk sekolah, kepala sekolah cemerlang itu, saya awalnya hanya untuk mencoba, tetapi semua itu tidak lepas dari tim yang ada di belakang. Kepenake kepala sekolah ini Pak Ratko, sing nyambut gawe liyane, sing oleh gelar kepala sekolah sabun cemerlang colek itu saya Pak. Itu enaknya kepala sekolah. Jadi yang bekerja timnya sebenarnya saya ya biasa aja, cuma karena tim kita memiliki ya tadi dari anak muda, orang tua yang semangat, anak muda yang berpotensi, inilah yang tim ini yang sehingga mengantarkan menjadi kepala sekolah cemerlang dan mendapatkan Musyawarah Award untuk sekolah yang inovatif. Jadi kalau saya sih biasa aja, timnya yang hebat. Iya, alhamdulillah keberkahan. Betul. Saya kerja sendiri juga nggak mungkin bisa Pak. Iya kan? Kalau kita mengerjakan sesuatu sendiri, orang mungkin jadi apa-apa. Semua karena maju itu harus bersama-sama, nggak bisa sendiri. Ini Bu, saya bertahun-tahun ini. Okay. Terkesan karena sebuah motivasi kata-kata ini sering diucapkan. Iya. Saya ingat terus nih. Saya di kali pun saya ingat. Kali apa tongkrong? Ini ketika Bu Raras mengatakan ini, biar or asal terso, itu pertama Bu Raras kesini saya dengar itu. Maksudnya kepriwe ya? Nah, kedua kadang kijang itu berlari Harus berlari sebelum bangun. Itu maksudnya apa? Jadi gini, Bisa diperjelas di sini. kalau bahasa itu sebenarnya hanya sebuah kiasan ya, biar tekor asal terhempur. Artinya begini, bukan berarti harus berfoya, tidak. Ya, jadi gini, kalau yang namanya kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan maksimal. Karena apa? Muhammadiyah ini kita membawa nama besar Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah lakukan semaksimal mungkin. Makanya di situ tekor kan entong nah kabeh lah untuk Muhammadiyah. Betul. Karena apa? Dan kita takut melangkah. Karena tidak ada dana. Muhammadiyah itu sekolah dakwah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang sekolah kerjakan itu menjadi ladang dakwah dan selalu disorot oleh orang. Kalau kita nggak maksimal, itu nanti apa yang sudah diimajinasikan oleh orang-orang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi intinya memberi lebih dari apa yang mereka harapkan. Iya, jangan pernah takut. Yang namanya memberi itu nanti kita juga akan menuai lebih kan, kayak gitulah insyakartum kan, seperti itu udah janji Allah itu kan. Dan kalau kijang harus berlari sebelum harimau bangun, apalagi harimau sudah sikat gigi, berarti sudah telat itu. Nah, kalau sudah sarapan kayak malah nggak apa-apa, itu sudah harimau nih. Kayak ini. Ngopi. Jadi gini, kita itu bukan sekolah besar. Ketika saya di FKS di wilayah, Mim Aji Barang itu bukan yang termasuk besar. Masih banyak sekolah besar yang lain yang muridnya sampai 1.000, 1.600 itu sudah luar biasa. Dan kita itu masih termasuk, ya kijang itu kita bukan harimau.
Maka kalau kita mau untuk menjadi besar, kita harus cepat bergerak, harus cepat terus berlari mengikuti perubahan zaman. Karena kita bukan bersaing dengan sekolah lain, apalagi sama sekolah Muhammadiyah. Kita bersaing dengan perubahan. Iya, maka kita harus terus berlari sebelum harimau itu terbang. Muhammadiyah dengan segala prestasi, gitu ya. Segala Ya, prestasi yang alhamdulillah. kita raih, yang kita kembangkan. Ya. Ya, sehingga tapi ada muncul kemudian istilah stereotip negatif di masyarakat Iya. bahwa sekolah DIP ini itu Iya. mahal itu. Oke. Nah ini bagaimana itu Mas kalau ada seperti itu? Oke. Anggapan berarti ya. Anggapan. Kalau sekolah di MIM itu mahal. Kalau Pak Prabowo membeli rames, ya, ibaratnya ya membeli rames. Itu rames kan isinya, biasanya kalau rames isinya apa? Nasi, ikan kangkung, karo tempe, misalnya gitu. Seharga 5.000. Midayel, Pak Wan. Itu kenapa percaya? Ya, jadi kalau rames kan itu standar Standar, ya. rames itu. Jika kita membayar 5.000 akan dapat 1 buah sayur dan 1 buah lauk plus nasi putih. Itu 5.000. Tetapi di MIM Aji Barang itu ramesnya itu anandoge, mitayel, terus bakwan, rendang, terus kemudian bakso, terus ada ayamnya yang bakar, ada ikannya. Nah, ini yang membedakan kita, Pak. Jadi saya MIM Aji Barang dan saya itu berharap bahwa ke depan MIM Aji Barang itu menjadi seperti supermarket yang orang kepingin anaknya pinter tapak suci, pinter pidato, pinter, semuanya di MIM ada. Bahasa Inggris, IT di MIM ada. Mahal itu bukan pada harga atau nominalnya, tetapi pada apa yang kita dapatkan. Jadi misal, saya nggak bayar gratis, tapi saya juga tidak dapat apa-apa. Saya bayar murah, bayar 1.000, tapi tidak dapat apa-apa. Itu sama saja dengan mahal juga. Sama saja dengan mahal. Ketika kita membayar 10.000, tetapi apa yang kita dapatkan melampaui apa yang kita harapkan, mahal apa murah? Murah. Orang selesai dari MIM baca Al-Quran, oke. Anak mandiri sholat, masuk sekolah yang diinginkan. Kemudian bahasa Inggris kita ada kelas bilingual. Kemampuan anak kita maksimalkan, bahkan berprestasi tingkat nasional dan internasional. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal tetapi mendapatkan semua itu. Jadi mahal itu bukan pada harganya tetapi apa yang kita dapatkan itu. 5.000 ya dapat telur, terus bisa dapat Telur, rendang ya. Iya. Nah, telur rendang. Sekarang Pak Rato milih. Bayar 5.000 dapat nih ya, cuma dapat jangan kangkung dengan tempe lagis. Bayar 10.000 ada tambahannya telur, rendang, ayam goreng. Kira-kira milih yang mana? 10.000. Nah, itu berarti kan harapannya Pak Rato kira-kira kalau bayar 10.000 paling kan tambahannya telur. Tapi nah, lebih itu. dari yang saya harapkan. Nah itu, jadi mahal itu bukan pada harganya, tetapi pada apa yang kita dapatkan. Semangat sekali nih Sobat Mahadiyah Podcast ya. Ternyata tidak mahal itu. Apa yang kita dapatkan lebih banyak gitu ya. Iya. Nah, tapi kan ini masa pandemi. Iya, Nah, ekonomi sedang kayak gini. iya. Ada apa ya semacam keringanan atau bonus itu? Iya, jadi di masa pandemi ini, terutama di bulan Agustus besok ini, sampai bulan Agustus ya, bagi yang siswa inden yang akan mendaftarkan sekolah di MI Muhammadiyah Aji Barang atau Mahadiyah, kita ada diskon 50% untuk uang pembangunan. Khusus di bulan Agustus, baik itu bilingual atau yang reguler. 50%. 50% uang pembangunan.
Karena ini kan banyak sekali Bu nih pertanyaan Iya. karena apa ya? Mungkin kita sambung lagi Bu ya lain kali Iya. ya. Siap. Ya mungkin statement pesan atau apa yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat. Oke. podcast. Jadi gini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa MI Muhammadiyah Aji Barang atau Mahadiyah sekolah yang sangat menghargai setiap kemampuan anak-anaknya. Jadi kami tidak ada ranking, di sekolah kami tidak ada ranking, karena kami menganggap bahwa semua anak adalah bintang. Jadi kalau ada anak yang tidak ada anak bodoh, yang ada guru yang belum menemukan bagaimana cara anak itu belajar. Iya, jadi semua anak bintang, semua anak memiliki prestasi dan kita sangat menghargai prestasi anak-anak itu. Maka di tempat kami adanya siswa berprestasi. Berprestasi karena kedisiplinannya, karena kejujurannya, karena kesantunannya, dan juga dalam pembelajaran. Semua kita hargai karena kita menganggap bahwa semua anak adalah bintang. Maka mari bersama-sama titipkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah kami, dan insya Allah kami dengan sepenuh hati akan menjalankan amanahnya dan terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Itu Pak Rada. Terima kasih Daras ya. Oke. Semangat sekali apa yang disampaikan dan kita bisa nantilah lihat di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.